Siapa yang gak suka rebahan? Sudah pasti kita semua suka yang namanya rebahan. Apalagi ketika kita bangun pagi dan keadaan cuaca sedang hujan deras. Kita adalah remaja yang suka memikirkan masa depan, tapi hobinya cuma rebahan. Meskipun tahu begitu, tetap aja kita lakuin walau sudah tahu kalau rebahan doang gak bakal menghasilkan progres apa-apa bagi diri kita. Tapi pernahkah kita membayangkan bahwa dalam beberapa waktu ke depan, apakah akan ada penyakit yang mungkin akan menimpa kita semua? Tubuh yang sehat adalah impian bagi setiap orang. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat selalu produktif dan melakukan segala aktivitas kita dengan sebaik mungkin tanpa terkendala apapun. Mungkin seumur hidup kita tidak akan terkena sakit stroke, diabetes, gagal ginjal, usus buntu, bahkan mungkin tidak terkena COVID-19. Namun, sangat disayangkan, ada bahwa ada kabar buruk bagi kita semua, yaitu kelak ada suatu penyakit yang nantinya saya, kamu, dan kita semua akan terkena. Yap, benar, kita semua akan terkena. Yaitu osteoartritis atau disingkat dengan OA. Osteoartritis, penyakit apa itu? Osteoartritis atau disingkat dengan OA pada prinsipnya adalah suatu kondisi penyakit kerusakan sendi pada tubuh manusia. Penyakit ini dapat menyerang semua sendi, namun yang paling sering adalah sendi lutut, jari-jari, dan sendi panggul. Keluhan utama pada penderitanya adalah nyeri saat jalan, saat menumpu, saat jongkok, dan saat ditekuk. Pada masyarakat awam, osteoartritis atau disingkat dengan OA biasanya dikenal dengan berbagai nama, seperti pengapuran sendi, penuaan sendi, sendi dempet, dan oli sendi habis. Kenapa kita semua akan kena? Karena penyakit ini adalah penyakit degeneratif atau penyakit yang terjadi karena proses penurunan fungsi-fungsi organ tubuh kita seiring berjalannya waktu. Ibarat mesin yang sudah digunakan puluhan tahun, pada akhirnya akan rusak juga pada waktunya. Demikian juga halnya dengan sendi-sendi di tubuh kita. Kalau kita semua akan terkena, ya udah, mau gimana lagi? Oh, no, tidak secepat itu. Ada kondisi di mana proses kerusakan sendi yang seharusnya akan terjadi di usia lanjut, seperti lebih dari usia 55 tahun, justru sudah terjadi di usia muda ataupun usia produktif. Masalahnya adalah sendi yang sudah terlanjur rusak tidak bisa dikembalikan seperti semula lagi. Tulang patah bisa dioperasi, badan demam bisa minum obat, tapi kalau masalah sendi yang sudah terlanjur rusak, sudah tidak ada lagi dan tidak bisa diperbaiki, hanya bisa diganti. Ternyata ada beberapa hal yang dapat mempercepat kondisi kerusakan sendi lutut kita. Apa saja itu? Di antaranya adalah adanya patah tulang di dekat sendi yang ditangani dengan tidak baik, pekerjaan yang melibatkan angkat beban berat, dan obesitas. Jika patah tulang dekat sendi tidak dikembalikan ke posisi sempurnanya, kondisi OA akan terjadi sangat cepat. Pada umumnya, sendi seseorang akan terjadi pengapuran di rentang usia 55-70 tahun. Namun, berbeda dengan orang dengan patah tulang sendi yang posisi tulang yang tidak dikembalikan dengan baik.
Hal ini dapat mengalami percepatan, bahkan dalam waktu kurang dari 3-5 tahun pasca terjadinya patah tulang. Pekerjaan yang melibatkan banyak mengangkat beban dan jalan jauh yang dilakukan setiap hari, maka kerusakan pada sendi akan terjadi lebih cepat. Obesitas meningkatkan angka terjadinya OA sebanyak 6-18 kali lipat lebih cepat. Semakin berat beban tubuhnya, semakin berat juga beban yang harus diterima oleh lutut. Lalu bagaimana cara untuk mengetahui apakah tubuh kita termasuk obesitas atau normal? Dengan menghitung IMT, Indeks Massa Tubuh, atau yang biasa disebut dengan BMI, Body Mass Index. Dari IMT atau BMI adalah berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Contohnya, berat badan 80 kg dengan tinggi 1,6 meter. Maka cara menghitungnya adalah 80 dibagi 1,6 dikali 1,6 menghasilkan angka 31,25, yang mana angka ini termasuk dalam indeks obes di angka 31,25. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur terkena? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana pengobatannya? Untuk penanganan OA yang utama adalah unloading, yakni mengurangi beban pada lutut. Mulai dari menurunkan berat badan, mengurangi aktivitas yang memberatkan lutut, dan menggunakan tongkat untuk mengurangi beban. Selain itu, untuk mengurangi rasa nyeri, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yakni mengonsumsi obat-obatan dari dokter, menurunkan berat badan, melakukan penguatan lutut dengan berolahraga, fisioterapi, dan pemberian suntikan pada lutut. Selain itu, pada kasus yang sudah kronis, ketika obat dan semua macam cara sudah tidak bisa lagi untuk mengurangi rasa sakit pada pasien, maka pilihan yang paling tepat adalah melakukan operasi. Operasinya disebut dengan operasi TKR, yakni Total Knee Replacement atau penggantian sendi lutut. Di Amerika, operasi TKR adalah operasi yang sangat sering dilakukan. Bahkan disebutkan bahwa kurang lebih setiap tahunnya ada 1 juta operasi penggantian sendi di Amerika. Kalau di Indonesia sendiri, operasi TKR merupakan operasi yang cukup mewah, karena untuk sekali operasi untuk satu lutut saja bisa habis minimal 50-60 juta. Jadi itulah dia penyakit yang kemungkinan akan menimpa kita semua. Bagaimanapun, mencegah pasti lebih baik daripada mengobati. Jadi daripada kita rebahan mulu sambil scrolling sosial media setiap hari, ada baiknya kita selalu menjaga kesehatan kita. Yakni dengan rajin meminum air putih, perbanyak makan sayur dan buah, tidur 7-8 jam setiap hari, olahraga 150 menit per minggu, dan mengelola stres. Sekian dari saya Adriana Kesya, dan terima kasih.